Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel SHD Sarung Surabaya bersama saya Pipit Falahia dan suami saya Ustadz Syahri. Dan ini Ilung, ini adalah keponakan ya. Ingin masuk ya udah nggak apa-apa. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Kali ini karena masih momen-momen Idul Adha ya. Idul Adha, jadi masih tentang kurban. Jadi di momen ini kita itu meneladani, mengingat pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Bagaimana Nabi Ibrahim itu mengikhlaskan anaknya satu-satunya yang ditunggu lama nggak punya anak Nabi Ibrahim itu, kemudian diberi anak Nabi Ismail, kemudian Nabi Ismail dan Siti Hajar hijrah ke Mekah di situ ya, kemudian ditinggal oleh Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ismail sudah beranjak dewasa, kisaran umur 13 tahun, itu lebih senang. Sepertinya ada pertanyaan dari saya terkait dengan Nabi Ibrahim meninggalkan Nabi Ismail ketika masih kecil. Itu ada doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim. Oh iya. Gimana doanya? Ya kan yang tanya pasti lebih tahu. Rabbana itu. Yang tanya Rabbi ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimas shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Intinya begini saya. Ini doa. Nah, terkait itu saya, ini mungkin pelajaran bagi kita. Ketika Nabi Ibrahim meninggalkan Nabi Ismail yang masih digendong oleh ibunya, Nabi Ibrahim meninggalkan ya dengan sedih ya, karena anak yang ditunggu-tunggu lama 80 tahun berdoa baru dikasih. Ketika dikasih disuruh tinggalkan di tempat yang tandus, gak ada apa-apanya. Kemudian padang pasir ya, gak ada penghuninya. Nabi Ibrahim meninggalkan. Setelah di persimpangan, Nabi Ibrahim itu berdoa, ya Allah, aku tempatkan anak keturunan saya di tempat ini ya Allah, tempat yang kosong, nggak ada penghuninya, nggak ada buah-buahan, nggak ada pohon-pohonan. Wadin wairidin. Tujuannya apa? Diyuki sholat, agar mereka semuanya melaksanakan sholat. Gitu ya. Ini pelajaran begini. Terus? Ya. Jadi Nabi Ibrahim itu meninggalkan semuanya hanya karena Allah. Meninggalkan istrinya, anaknya, karena perintah Allah. Ya. Jadi ketika bermimpi menyembelih Nabi Ismail, itu kan Nabi Ibrahim bertanya-tanya apakah benar. Tapi mimpinya seorang nabi itu wahyu ya, bukan seperti kita mimpinya pastilah. Mimpi basah. Pasti itu syaitan. Ya. Jadi dan Nabi Ibrahim pun membenarkan mimpinya, yaitu berupa wahyu. Jadi ketika Nabi Ibrahim mengkorbankan anaknya, nah itu kita bayangkan bagaimana Nabi Ibrahim itu mengorbankan anaknya yang dia sudah mulai suka, sudah mulai senang, merasa memiliki anak saya, sudah bisa disuruh bangun Ka'bah gitu kan, maksudnya sudah bisa diajak bekerja gitu. Yang terjadi sekarang ini kan begini, kadang orang punya sapi dirawat dari kecil mau dikurbankan. Sapinya mau disembelih aja gak tega, apalagi anaknya sendiri. Udah bayangkan Nabi Ibrahim itu seperti apa ya? Kuatnya Nabi Ibrahim, ya Allah, diuji oleh Allah. Tapi ujiannya adalah akhirnya Nabi Ibrahim disebut dengan Khalilullah, kekasih Allah, karena mengorbankan semua yang ada dia miliki di dunia ini karena Allah, dikorbankan semuanya karena Allah. Ya semoga kita bisa meneladani, dan itu juga nikmat dari Allah. Inna a'tainakal kausar fasalli lirabbika wanhar. Wanhar itu kan dan berkorbanlah. Berkorban ya. Yang belum berkorban mirsa sekarang terakhir.
langsung ke pasar beli kambing, beli sapi, kurban sambeli. Fasolli maka sholatlah. Fasolli li rabbika wanhar, dan berkorbanlah. Tuh. Terus ada pertanyaan mungkin dari orang-orang terkait nadar apa gimana? Oh iya, terkait apakah yang berkorban itu boleh memakan hewan kurbannya? Oh, pertanyaannya seperti itu. Heeh. Gimana kok bisa mendapatkan pertanyaan seperti itu? Ya kebanyakan kan sekarang orang-orang kota itu tinggal naruh aja kan, saya berkorban ini taruh di masjid gitu, ya udah ditinggalkan, yang penting udah berkorban gitu. Gitu. Nggak dapat makan sendiri gitu. Ya kan mereka, ya itulah sudah nggak berharap lagi, wes sudah tak korbankan gitu. Ya, baik pada saya ini ada pertanyaan, banyak pertanyaan terkait dengan kurban ini. Sering saya simpan dan sering saya juga jawab. Apakah orang yang berkurban boleh makan daging kurbannya? Nah, jawabannya tafsil menurut saya. Ada dua. Yang pertama boleh makan, dan boleh makannya itu sepertiga daripada dagingnya itu. Boleh, sunnah itu. Kalau kurbannya itu kurban sunat, bukan kurban wajib. Yang dimaksud kurban sunnah itu adalah kurban yang tidak dinadari dan tidak diniatkan beli sapi, saya beli sapi ini untuk kurban. Itu ada sebagian ulama mengatakan ini wajib. Ya. Sebelum Dzulhijjah, sebelum hari raya, dia itu beli sapi. Contohnya 1 tahun sebelumnya beli sapi. Buat apa sapinya? Buat kurban. Ini nanti bisa jadi wajib. Karena seakan-akan sapi itu dirawat untuk kurban. Tapi kalau enggak, ya moro-moro nanti kalau sudah bulan Dzulhijjah saya akan berkurban. Nah ini enggak wajib, karena memang dia itu mau berkurban, bukan nazar. Ya, kalau nazar menjadi wajib. Seperti nanti saya kalau sukses, ya usaha saya maju, anak saya sukses, anak saya lulus, saya akan berkorban. Nah, keluarga saya akan berkorban semuanya. Nah, ini kemudian ternyata keinginannya terlaksana, dan maka dia itu harus melaksanakan nadarnya. Nah, kalau kurban seperti ini tidak boleh dimakan sama sekali sama pemiliknya dan keluarganya. Karena apa? Karena kurban ini adalah wajib. Oleh karena itu, kurban itu gak semuanya yang berkurban gak boleh makan. Sunnah makan kalau kurbannya itu kurban sunnah, bukan dinadari. Tapi kalau kurban nadar menjadi wajib, menjadi fardu, dan tidak boleh dimakan oleh yang berkurban. Oh ya. Bahkan yang sunnah itu sunnah makan. Ya. Kalau saya berkurban banyak makannya, tulangnya semuanya dimakan, setelah kenyang kasihkan orang. Dan hewan kurban itu yang paling bagus itu kan hatinya ya, hatinya. Jadi kita ya manusia itu dilihat dari hatinya. Kalau hatinya baik semuanya baik, kalau hatinya buruk semuanya buruk gitu ya. Jadi itu kita buat pelajaran, dan kita itu harus selalu husnudon. Kalau hati kita selalu baik gitu ya, supaya seluruh tubuh kita itu positif nantinya. Ya alhamdulillah. Gitu ya. Baik para sahabat, itu sebagai mukadimah, semoga kita bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Semoga kita semuanya diberi kelebihan untuk bisa berkurban ya. Kalau enggak tahun ini, semoga tahun mendatang, semoga semuanya diberi kesehatan, lancar rezekinya, lancar barokah ya rabbal alamin. Baik para pemirsa ya, untuk kali ini saya akan memperkenalkan, karena di Sarung Surabaya ini terkait dengan sarung. Ini ada sarung pemirsa ya. Sarung apa ini? Ini sarung Donggala. Nggak kelihatan loh. Mana di Donggalanya? Kebalik enggak kan? Oh kebalik nah. Tak balik dulu. Ilung saya. Ini yang dipakai sarung apa mas? Nanti. Ini Donggala menurut saya. Donggala 210. Ini kurang lebih sudah umur 6 tahun 6 tahunan ya. Karena ini baru nikah, saya beli sarung ini 3. Kakak saya seragam tapi warnanya agak beda ya. Tapi milik kakak saya sudah hancur semua, nggak ada semua. Hanya tinggal milik saya. Kok awet ya? Karena memang jarang dipakai. Letakkan di sini kecuali pulang. Ya, kuat ini milik saya. Dan ini harganya dulu 175. Ini bahannya rayon bagus. Sekarang sudah tidak keluar model ini dia. Enggak. Sudah enggak keluar. Lain model sekarang. Kayak SKT. Lain motif sudah ya. Ini bahannya rayon, songket. Kemudian yang ini misalnya saya sangat rekomendasi sekali ya. Ini kecubung milik saya.
Saya enak pakai ini mirsa ya. Bahannya bagus, motifnya bagus, bahannya rayon ya. Full mistress. Ini yang tipe apa nih? SGD. SGD ya. Harganya kurang lebih 1 jutaan ya, di bawah 1 juta dia. Di bawah 1 juta ini. Bagus, saya sangat rekomendasi sekali ya. Di rumah banyak dia. Ya lumayan. Lumayan ya, yang warna hitam ini banyak dibandingkan Bias Royal. Ya, Bias Royal itu ya sama bahannya seperti ini tapi harganya selangit. Tapi kalau ini bahannya bagus, persis dengan Royal, bahannya persis dengan Royal, pakaiannya enak dan nggak terlalu lemas. Saya senangnya yang nggak terlalu lemas. Ya, kalau terlalu lemas itu kerpleker bahasanya ini. Enak ini menurut saya. Saya di rumah banyak ya. Nah, kalau antum nggak cari merek, saya sarankan ini. Apa di namanya? Kejubung. Ada yang full sutra, ada yang full mistress, ada yang bahannya rayon. Tapi full sutra kosong ya kecubung ya, yang GSC. GSC sama GSW ya. Kan ada GSC 1, kalau GSN ada sih Mas ya. GSC kosong, GSN masih ada. Itu saja menurut saya. Oleh karena itu, para pemirsa yang ingin beli sarung langsung hubungi admin SHD Sarung Surabaya. Kalau nggak dijawab deh, telepon lah. Sering ya, sering ada komentar tentang saya sudah 7 hari Ustaz nggak dibalas-balas. Itu karena nomor teleponnya yang lama, mohon maaf ya. Sekarang nomor teleponnya yang baru. Gimana caranya biar langsung pindah ke nomor yang baru itu? Ya kalau WA biasanya langsung muncul sih, tapi kadang-kadang nggak muncul, pernah nggak muncul. Begini, karena apa kok menggunakan nomor yang baru? Ini pemirsa, ini HP-nya pemirsa ya. Lemot pemirsa. Ini kalau baru buka pagi pemirsa ya. Sana. Ini prosesnya panjang, ini dibuang eman karena bukan dibuang eman. Karena bank-banknya ada di sini dia. Oh iya. Akhirnya mau ganti, sulit apalah, dibiarkan, tapi jarang dibalas. Nah, biasanya dialihkan ke nomor ini. Ini RAM-nya besar. Yang terakhirnya 13. Yang akhirnya 13. Kalau yang terakhirnya 31 itu agak lemot ya balasnya. Telepon lah jalan keluarnya kalau agak dibalas, cat dibalas teleponnya. Nah, jangan putus asa. Ya. Baik, itu saja dari saya. Ya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga kita menjadi hamba Allah yang taat, takwa. Amin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.